Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari saya, Feviana Rosmaningrum dari SDN 3 Lumbir, dan rekan saya, Eko Yuliansor dari SDN 3 Canduk, dan teman saya, Dewi Tanjung Damayanti dari SD Negeri 3 Lumbir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fevi. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Gimana kabarnya, Bu Fevi? Alhamdulillah, Bu Dewi. Baik, Bu Dewi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Fevi, kabar saya baik-baik saja. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Fevi. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi. Juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan prinsip coaching memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, terima kasih Bu Dewi. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Ya, pertanyaan yang kedua ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu saya ingin bisa mendengarkan secara aktif dan juga ingin memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee saya, atau saya ingin menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh ya, baik. Demikian dulu ya Bu Fevi pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu Fevi. Ya, terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fevi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bapak Eko. Alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Bagaimana dengan Bapak Eko? Alhamdulillah baik juga Bu. Ini Bu, saya mau mengganggu waktunya sebentar, kira-kira boleh apa tidak nih Bu? Oh ya, silakan Pak Eko. Tidak apa-apa. Apa yang ingin Pak Eko sampaikan? Kelihatannya Pak Eko sedang ada masalah ya Pak? Ada Bu sedikit. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya itu mempunyai murid ya Bu, yang tiba-tiba menjadi pendiam dan tidak aktif di dalam kelas, bahkan cenderung memisahkan diri dari teman-temannya. Karena hal ini maka saya meminta waktu Ibu untuk sekedar mendengarkan cerita saya pada kesempatan kali ini. Yang perlu Ibu ketahui bahwa anak tersebut adalah awalnya itu anak yang cerdas di kelas, terusan dia aktif juga, bahkan beberapa kali di perlombaan dia juga membawa nama baik sekolah kita Bu. Oh, jadi begitu. Jadi apa yang ingin Pak Eko harapkan dari
pembicaraan kita di pagi ini, Pak? Saya berharap di perbincangan kita di hari ini saya mendapatkan solusi agar murid saya kembali ceria dan aktif dalam pembelajaran Ibu. Oh, begitu ya. Jadi di kelas Bapak itu ada murid yang tiba-tiba jadi pendiam dan menyendiri, nggih? Betul Ibu. Murid ini dulu memang aktif di aktif dalam pembelajaran, serta kalau dikasih soal-soal pun dia bisa menjawab, terlihat semangat dalam belajarnya. Tapi sekarang saya bahkan hampir tidak pernah mendengar suaranya saat belajaran berlangsung Ibu. Oh, begitu ya Pak Eko. Iya Ibu, ketika saya masuk kelas pun dia tampak murung. Bahkan pada jam istirahat pun di saat teman-temannya mencoba untuk mengajak dia pergi ke kantin, dia hanya menggelengkan kepala. Dia lebih senang duduk di kelas sendiri, merenung, tidak tahu kenapa itu. Baik Pak Eko. Lalu, apa yang menyebabkan murid Pak Eko itu menjadi pendiam dan tidak aktif di kelas? Apakah Bapak sudah mencari tahu penyebabnya? Sebelumnya saya sudah pernah bermain ke rumah Ibu. Saya menemui orang tuanya, yaitu ibunya. Dia bercerita kalau baru-baru ini ayahnya telah di PHK. Mungkin hal tersebutlah yang membuat anak ini cenderung diam. Mungkin karena dia menjadi anak yang kurang percaya diri karena bapaknya di PHK Ibu. Oh, begitu. Jadi menurut Pak Eko, kondisi seperti itulah yang membuat murid Pak Eko itu menjadi pendiam dan tidak aktif. Lalu, cara seperti apa yang terpikirkan oleh Pak Eko ini agar murid Pak Eko itu kembali ceria dan aktif kembali? Cara yang saya pikirkan atau terlintas saat ini adalah saya melakukan pendekatan terhadap murid tersebut Ibu, kepada orang tuanya dan teman-teman dekatnya. Ketika saya mendekati anak tersebut, saya akan pelan-pelan mencoba untuk mencari tahu kondisi emosionalnya seperti apa. Mungkin karena akibat dari dia mendengar ayahnya telah di PHK, mungkin berakibat keadaan emosional tersebut menjadi kurang stabil. Terus saya juga akan mencari informasi kepada teman-teman dekatnya, apa yang bisa membuat dia ceria, dia ceria lagi. Terusan saya juga akan mencoba untuk mengkombinasikan model-model pembelajaran dan media-media belajar yang akan disajikan di kelas nanti, sehingga dengan saya bisa menggunakan media dan metode belajar yang berbeda, saya berharap bisa mengembalikan keceriaan anak tersebut. Oke, begitu Pak Eko. Jadi Pak Eko akan melakukan pendekatan dan memperbaiki pembelajaran di kelas. Jadi sekarang apa cara atau rencana Pak Eko untuk menyelesaikan masalah ini? Hal yang akan saya lakukan pertama adalah melakukan pendekatan personal Ibu, terutama kepada anak tersebut Ibu. Setelah saya mencoba melakukan pendekatan personal kepada anak tersebut, yang kedua saya akan mencoba untuk mendekati orang tuanya, ya. Barangkali dengan saya bisa memperoleh informasi yang lebih dari orang tuanya, saya bisa mengembalikan keadaan emosional anak tersebut. Kemudian saya juga akan meminta teman-temannya untuk terus memotivasi anak tersebut agar tetap ceria, aktif, dan rajin belajar. Dan yang terakhir, saya akan mencoba menerapkan model pembelajaran yang lebih aktif, melibatkan peserta didik, sehingga anak tersebut bisa bersosialisasi, bisa berkelompok lagi dengan teman-teman, bermain lagi dengan teman-teman. Diharapkan dengan saya menggunakan model tersebut,
anak tersebut bisa kembali ceria, Ibu. Oke, Pak Eko. Mm-mm. Tadi kan Pak Eko bilang kalau misalkan ingin menggunakan metode atau strategi. Kira-kira menurut Pak Eko itu strategi atau model apa sih yang tepat begitu untuk mengaktifkan anak-anak agar kembali aktif? Mungkin bisa dijelaskan yang ingin Pak Eko terapkan itu kira-kira model apa, strategi apa begitu Pak? Baik Ibu, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa saya akan menggunakan model atau media pembelajaran yang mengaktifkan murid atau memotivasi murid. Saya juga insya Allah yang akan saya terapkan adalah model pembelajaran berdiferensiasi, Ibu, karena menurut saya ini adalah model yang tepat, karena di situ seorang guru dituntut untuk bisa mengetahui, bisa melayani model belajar murid yang berbeda. Dengan saya terus memberikan model pembelajaran yang berbeda, diharapkan anak tersebut lebih giat belajar. Bahwa dalam kehidupan pasti ada kegelapan, ya Bu, namun kita harus bangkit. Anak itu juga merupakan kebanggaan sekolah lah, karena dia pun pernah menorehkan prestasi, membawa nama baik sekolah di ajang perlombaan baik akademik maupun non-akademik. Saya juga berkomunikasi dengan orang tua untuk selalu mendukung anaknya dalam belajar. Di kelas saya juga akan meminta teman-temannya lah untuk menunjukkan rasa empati dan simpati. Jangan terus menjauhi. Seandainya kok dia sedang murung tapi malah dijauhi teman-temannya, mungkin akan tambah murung kayak gitu. Terusan saya juga akan menunjukkan bahwa makna persahabatan itu sangat penting. Selain itu saya juga akan menerapkan berbagai model pembelajaran agar murid aktif di kelas, misalnya diskusi, bermain peran, atau model cooperative learning, di mana murid akan bekerja sama di dalam kelompok. Dengan pembelajaran aktif, tentunya anak yang tadinya pendiam diharapkan akan menjadi lebih terbuka dan bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Oke, bagus sekali rencana yang disampaikan oleh Pak Eko ini. Ya Bu. Kemudian saya ingin bertanya Pak Eko. Tadi kan Bapak punya strategi, ada model juga berdiferensiasi ya. Nah, setelah itu bagaimana komitmen Pak Eko terhadap rencana Pak Eko ini? Tentunya rencana ini akan menjadi sebuah rencana apabila tidak ditindaklanjuti. Jadi saya akan terus berkomitmen, terus memotivasi siswa agar lebih giat belajar dan tetap percaya diri apapun kondisinya. Karena dengan ilmu pengetahuan mereka akan dapat meraih cita-citanya. Saya akan terus menggunakan berbagai model pembelajaran yang mengaktifkan murid agar anak itu ceria dan aktif kembali. Tidak hanya pada anak itu, pada dasarnya pemilihan berbagai model pembelajaran akan memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Dengan kegiatan yang bermakna, maka pengetahuan mudah terserap sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Anak-anak juga akan lebih aktif, senang, dan memupuk rasa kebersamaan. Mereka juga akan lebih nyaman apabila di dalam kelompoknya itu. Wah, bagus sekali ya Pak Eko. Saya mendukung Pak Eko. Semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Pak Eko. Amin, terima kasih Bu. Nah, kira-kiranya ini Pak Eko, untuk menjalankan rencana ini, siapa yang akan membantu Pak Eko nanti? Baik, tentunya dalam menjalankan sebuah rencana saya tidak bisa sendirian. Saya membutuhkan rekan sejawat, guru mapel, ataupun guru BK. Pada kesempatan kali ini saya menekankan kepada guru BK karena apabila anak tersebut mungkin malu cerita dengan saya ataupun cerita dengan orang tuanya, maka dari itu saya meminta rekan saya guru BK untuk bisa menggali informasi mengenai keadaan emosional anak tersebut, serta dengan teman sekelas yang biasa dia bicara, ya, dia cerita dengan teman-teman, mungkin ini bisa memberikan informasi lebih sehingga saya bisa memberikan sebuah suplemen ataupun trik kepada saya untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri sehingga anak itu
bisa belajar dengan baik dan aktif kembali, Ibu. Oke, Pak Eko. Jadi tindak lanjutnya Pak Eko itu tadi akan berkolaborasi dengan Gas Jawat ya Pak Eko. Iya, Ibu. Oke. Jadi pada sesi ini apakah percakapan kali ini sudah sesuai dengan tujuan awal? Sudah, Ibu. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan dan saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Ibu. Oke, baik Pak Eko. Saya doakan semoga rencana Pak Eko ini akan berhasil. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Semoga rencana yang saya telah rencanakan tadi bisa berjalan lancar dan berhasil sehingga anak tadi yang pendiam bisa menjadi aktif kembali, Bu. Amin Pak, sama-sama. Oke, terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Eko. Oke. Assalamualaikum Bu Fevi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bu Fevi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu sama Pak Eko ya. Iya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya itu akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Ya. Di coaching ini saya telah melakukan dengan alur tirta. Tadi saya menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan koci tadi, Bu. Oke Bu Fevi, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching tadi antara Bu Fevi dengan Pak Eko itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta dan juga Bu Fevi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Eko sehingga Pak Eko bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara saya ingin lebih memahami lagi proses kita sehingga saya bisa atau saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fevi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fevi. Gimana kabarnya Pak Eko hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Fevi. Bu Fevi gimana hari ini? Alhamdulillah, baik juga Pak Eko. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya ingin melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Eko. Pertama-tama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Eko, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai atau belum dengan alur tirta? Kemudian, bagaimana Pak Eko memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon dan menanggapi dari pertanyaan yang akan Pak Eko sampaikan atau sebagai coach. Nanti jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan nih kepada Pak Eko.
Apakah kompetensi yang akan Pak Eko kembangkan pada coaching kali ini? Nah, tentunya pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan potensi yang pertama yaitu presence Bu, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan ketiga kemampuan tersebut yang akan saya kembangkan bisa menghadirkan coaching yang bisa menggali informasi lebih dalam tentang sebuah permasalahan. Baik Pak, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Eko kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Baik Bu, untuk kompetensi yang spesifik saya ingin mengembangkan yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ini kedua poin ini penting dalam sebuah proses coaching karena dengan mendengarkan kemudian akan timbul pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali informasi pada proses coaching kali ini, Bu. Oke, baik Pak Eko. Kemudian yang terakhir ya Pak Eko, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Eko dalam coaching kali ini? Nah, saya ingin proses coaching pada kali ini seorang coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi sebuah permasalahan itu. Oke, baik. Demikian dulu ya Pak Eko. Pra-observasinya kali ini, silakan nanti Pak Eko bisa langsung melakukan coaching terhadap coachi. Semoga berhasil ya Pak Eko. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama Pak Eko. Selamat siang Pak Eko, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Tanjung, Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana Bu Tanjung kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik. Maaf mengganggu waktunya ya Pak Eko ya. Boleh Bu, silahkan. Sebentar saja lah. Nggih. Kira-kira ada apa ini? Kayaknya kok ada permasalahan yang ingin dibicarakan pada kesempatan kali ini. Saya ada sedikit masalah terkait peserta didik saya ya Pak Eko ya. Jadi begini, akhir-akhir ini saya itu melihat salah satu murid saya itu menjadi pendiam dan tidak aktif di kelas, bahkan cenderung menarik diri. Karena hal ini maka teman-temannya jadi menjauhinya. Padahal anak ini termasuk anak yang cerdas di kelas, bahkan berprestasi membawa nama baik sekolah. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Ibu mendapati salah satu muridnya dia tiba-tiba menjadi anak yang pendiam ya Bu, dan cenderung murung di kelas ya Bu. Oke. Kira-kira nih Bu, apa yang Ibu harapkan pada pembicaraan kita hari ini Bu? Ya, yang saya harapkan itu pada perbincangan kali ini itu saya mendapatkan solusi agar murid saya itu ceria dan aktif kembali di kelas. Oh, jadi begitu ya Bu? Iya. Di kelas Ibu ada anak-anak yang diam, anak-anak yang tiba-tiba menjadi pendiam ya Bu ya, dan menyendiri. Betul Pak, murid ini tuh dulu saat pembelajaran itu aktif menjawab soal-soal yang saya berikan. Terlihat itu sangat bersemangat belajarnya. Tapi sekarang saya bahkan hampir tidak mendengar suaranya saat kegiatan pembelajaran berlangsung, Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Terus kalau Ibu masuk kelas bagaimana ini? Ya, ketika masuk waktu istirahat sekalipun dia tidak pergi ke kantin untuk jajan dengan teman-temannya. Dia malah menyendiri dan terlihat sangat murung. Sebetulnya pernah ada sih teman yang mengajaknya untuk jajan keluar ke kantin, tetapi dia menolak dengan hanya menggelengkan kepalanya saja, Pak. Oh, berarti ini sudah agak serius ya Bu ya. Iya, Bahkan betul sekali. saat istirahat pun Bu, istirahat pun dia tidak mau keluar ya Bu ya. Oke. Lalu kira-kira apa nih Bu yang menyebabkan murid Ibu menjadi seorang anak yang pendiam dan tidak aktif di kelas? Terus apakah Ibu sudah pernah mencari tahu tentang
yang menyebabkan anak tersebut menjadi anak yang murung ini? Ya, saya sudah mencari tahu kenapa dia menjadi seperti ini. Saya pernah ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Saya juga bertanya kepada mengenai perubahan sikap dan anak tersebut, Pak. Oke. Kira-kira setelah Ibu berkunjung ke orang tuanya, bagaimana tanggapan orang tuanya? Apakah kaget? Apakah bagaimana ini, Bu? Ya, pada waktu saya berkunjung ke rumahnya, itu ayahnya cerita kalau baru saja di PHK. Status sosialnya berubah sehingga anak tersebut menjadi tidak percaya diri, Pak. Oh, jadi karena dia mendengar kabar kalau ayahnya telah di PHK, maka emosi anak tersebut menjadi agak terganggu ya, Bu? Ya, betul. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Kira-kira menurut Ibu yang menyebabkan anak Ibu menjadi pendiam dan tidak aktif ya. Ya. Lalu cara apa nih yang terpikirkan oleh Bu Tanjung untuk murid tersebut agar dia bisa kembali ceria dan aktif di dalam pembelajaran ini, Ibu? Ya, tentunya saya sebagai wali kelasnya, saya tidak bisa diam ya melihat murid saya itu yang waktu sebelumnya ceria, terus aktif, tiba-tiba kok menjadi pendiam dan terus saya itu melakukan pendekatan pada murid itu kepada orang tuanya dan murid lainnya di kelas. Nah, ketika saya mendekati anak tersebut, itu saya akan pelan-pelan mengingat kondisi emosinya. Mungkin belum stabil karena masalah keluarganya. Saya juga akan memperbaiki pembelajaran di kelas, Pak. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Ya. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan dan memperbaiki pembelajaran di kelas. Jadi sekarang kira-kira rencana apa yang telah terpikirkan oleh Bu Tanjung untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Tanjung hadapi ini? Ya, rencana yang akan saya lakukan yaitu hal yang akan saya lakukan itu pertama adalah melakukan pendekatan kepada murid dan orang tuanya. Kemudian saya akan terus memotivasi murid tersebut agar lebih ceria dan aktif, dan yang terakhir saya akan menerapkan berbagai model pembelajaran yang meningkatkan mengaktifkan murid itu kembali, begitu, Pak. Oke, jadi Bu Tanjung akan mencoba untuk berbagai model pembelajaran dan strategi pembelajaran ya, Bu, untuk melakukan untuk kembali mengaktifkan pembelajaran. Kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu terapkan waktu dekat ini, serta di skala berapa 1 sampai 10 Bu Tanjung bisa menggambarkan situasinya untuk pembelajaran yang telah Ibu Tanjung laksanakan sehingga Ibu bisa menunjukkan perubahan di pembelajaran Ibu itu? Ya, setelah saya melakukan perubahan dalam model pembelajaran saya, ya, seperti pembelajaran berdiferensi, terus model kreatif lainnya, ya itu saya alhamdulillah ada sedikit perubahan. Kalau saya lihat itu antara skala 1 sampai 10 itu saya masuk di skala 8, Pak Eko. Sudah menunjukkan perubahan yang positif lah ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Ibu sudah berusaha untuk kembali mengaktifkan pembelajaran sehingga anak tersebut mencoba untuk mengembalikan keadaan emosional si anak ya, Bu, supaya bisa kembali ceria dan aktif dalam pembelajaran. Bagus sekali Ibu rencananya, saya mendukung dengan rencana Ibu. Lantas kira-kira nih, Bu, bagaimana komitmen seorang Bu Tanjung terhadap rencana yang telah disampaikan tadi? Ya, komitmen saya terhadap rencana yang saya sudah lakukan ya, itu saya terus memotivasi semua murid saya untuk lebih giat belajar
dan tetap percaya diri apapun kondisinya. Karena dengan ilmu pengetahuan mereka akan dapat meraih cita-citanya. Betul. Saya akan terus menggunakan berbagai model pembelajaran yang mengaktifkan murid agar anak itu ceria dan aktif kembali. Tidak hanya pada anak-anak itu, pada dasarnya pemilihan berbagai model itu pembelajaran akan memfasilitasi kebutuhan belajar murid, Pak. Dengan kegiatan yang bermakna, maka pengetahuan mudah terserap sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Anak-anak juga akan lebih aktif lagi, senang dan memupuk rasa kebersamaan mereka dalam kelompoknya. Wah, bagus sekali ya Bu Tanjung. Saya sangat mendukung semua rencana yang telah Ibu Tanjung sampaikan tadi. Ya, kira-kira dalam menjalankan rencana kan tentunya Bu Tanjung tidak sendirian nih. Ya, kira-kira Ibu akan meminta bantuan siapa ini untuk melaksanakan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya, saya akan melaksanakan rencana yang akan saya lakukan itu dengan rekan sejawat saya, yaitu guru mata pelajaran ya Pak ya. Saya meminta mereka membantu saya dengan bertukar pikiran, berkolaborasi, agar bisa meningkatkan rasa percaya diri anak itu, terutama pada saat pelajaran yang mereka ambil. Oke, jadi Ibu akan mencoba berkolaborasi ya Bu, Ya, dengan rekan sejawat dan guru mapel. Terus tindak lanjutnya bagaimana ini Bu untuk rencana yang telah Ibu sampaikan? Ya, setelah ini itu saya akan segera berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membahas masalah ini. Lalu berkolaborasi untuk membantu murid saya tersebut menjadi ceria dan aktif kembali. Oke, jadi Ibu akan segera berkolaborasi ya, dengan rekan dengan rekan sejawat dan teman-teman di kelas ya Bu. Kira-kira kapan ini Bu waktunya? 1 minggu kah atau 2 minggu kah yang akan Ibu tempuh nantinya untuk bisa memecahkan masalah ini, atau bisa kembali mengembalikan keadaan emosional siswa tersebut sehingga bisa menjadi siswa yang ceria? Kira-kira ini target Ibu berapa lama? 1 minggu kah atau 2 minggu kah? Ya, kalau untuk target anak itu kembali seperti semula itu kan memang ya lumayan susah ya Pak ya. Karena itu masuk ke emosi anak juga kan, yang dari awalnya ekonominya begini, terus dalam kehidupan yang mewah, terus akhirnya tiba-tiba orang tuanya di PHK kan, langsung emosinya down ya. Nah, itu saya akan berusaha, target saya itu ya sekitar 3 mingguan lah. 3 mingguan ya. 3 mingguan. Baik Ibu, semoga target yang Ibu targetkan tadi bisa tercapai ya Bu ya. Jadi pada sesi ini Ibu, apakah percakapan kita yang sudah sudah kita lakukan ini sudah sesuai dengan tujuan Ibu Tanjung? Ya, pada percakapan kali ini itu sudah sesuai dengan masalah yang saya hadapi. Ya, itu sudah sesuai untuk memecahkan masalah saya, Pak. Baik, Bu Tanjung, saya doakan semoga rencana yang telah Ibu sampaikan tadi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, dan bisa mengembalikan keadaan emosional siswa serta bisa kembali mengaktifkan peserta didik Bu Tanjung yang pendiam menjadi kembali keceria, Ibu. Amin. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bu Tanjung. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Fevi. Ya, Pak Eko tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Dewi ya? Iya Ibu. Nah, sebelum penutupan ya Pak Eko, saya ingin bertanya nih tadi pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang ingin Pak Eko capai? Baik Ibu, di kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dan rasa Ibu ya. Saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, terus saya juga menanyakan rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga pada alur tersebut saya bisa menggali informasi yang banyak dari coach untuk menceritakan permasalahan dan
Koci bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut, Ibu. Oke, baik Pak Eko. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi dengan antara Pak Eko dan Bu Dewi itu sudah berjalan dengan baik ya Pak Eko. Iya. Dan juga alurnya itu seutuhnya menggunakan alur Tirta, dan juga Bu Dewi tadi dan juga Pak Eko tadi juga sudah berusaha menggali, kemudian coachingnya Bu Dewi juga sudah menemukan solusi yang tepat untuk permasalahannya, dan juga Pak Eko sebagai coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Eko, sebelum kita tutup ya itu, kompetensi apa yang diinginkan atau ingin dikembangkan lagi oleh Pak Eko berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi dilakukan? Baik Ibu, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah saya bisa mendengarkan lebih baik, Ibu. Ya, dengan saya mendengarkan lebih baik atau presence kehadiran penuh pada seorang coach, maka saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga seorang coach bisa menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam sebuah permasalahan yang tersebut, Ibu. Bagus sekali. Nah, itu ya Pak Eko. Semoga kedepannya itu Pak Eko bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Pak Eko. Semoga bisa bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran kedepannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Eko. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bisa bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak Ibu CGP hebat semuanya. Salam dan bahagia.